Bapa yang baik, kami bersyukur karena kasih Tuhan menyertai setiap saat, setiap waktu. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk Engkau hadir kami dalam ibadah siang ini di tempat di Simpruk. Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami di International Miracle Center Ministry dan Engkau kami akan dan biarlah hati buka kehendak-Mu. Kami terus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Shalom. Kurang kompak. Shalom. Luar biasa diberkati. Puji Tuhan, kita dimasuk di bulan Juli, minggu ketiga. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kalau kita boleh sampai di pertengahan tahun dan bisa lebih di pertengahan tahun, itu di tahun 2023 ini, itu semua karena kasih setia Tuhan dan kasih penyertaan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita sebelum kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami naikkan syukur Tuhan. Kami naikkan sembah kami. Sebab Engkau Allah yang setia. Kami mau naikkan syukur kami, naikkan sembah kami. Biarlah ini menjadi dupa yang harum buat Engkau. Engkau Allah Bapa yang setia. Yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan tidak pernah membiarkan setiap kami Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwa dalam samamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau tidak dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau setia, Bapa setia. Yes Tuhan, Engkau setia. Engkau setia buat setiap kami. Tidak pernah meninggalkan sendiri. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Kau setia. Kau mulia. Jiwa aman bersamamu.
aman bersamamu, lebih dari harta, dari harta. Kaulah segalanya dalam kehidupanku. Segalanya. Jika dalam bisa juga hati setia kau menyediakan yang kami kuat ya Tuhan kau setia kau setia kau setia. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kau selamanya setia kau menyediakan juga kasih setia menyediakan. Kau sediakan setiap yang kami perlu. Kau mulia sekarang dan selamanya selalu. Kau menyediakan setia. Dengan iman sungguh dari hati yang paling dalam apa juga kasih. Setiap kami angkat tinggi-tinggi Tuhan tangan kami. Engkau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Tangan yang butuh Engkau Tuhan. Engkau mulia Tuhan. Dari dulu sekarang dan selamanya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan tidak akan pernah membiarkan setelah kami. Kau juga kasih setia. Kau menyediakan yang kau setia. Lagi katakan yang jujur dan juga
ajaib dan mulia. Engkau Yesus yang selalu bagi yang layak seperti katakan ajaib dan mulia. Engkau dan selalu berpesona segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Segala pujian hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kenan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu Roh Kudus di tempat ini yang sudah melawat kami. Teruskan Tuhan, lawatan Tuhan, Roh Kudus melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan, menari untuk Tuhan Yesus. Kami siap di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur yang siap menari buat Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Puji Tuhan, bilang kanan kita, kirinya bilang, Tuhan kita, Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan. Banyak manusia meninggalkan kita karena faktor usia dan umur. Tapi kalau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, amin. Yang percaya katakan haleluya. Mari sama-sama katakan. Ada satu sobatku yang setia, namanya ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu sendirian. Dia selalu menemani. Dari awal katakan sekali lagi dengan iman. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah. Waktu sendirian, dia selalu menemani. Bapak Ibu semua tahu ya siapa namanya. Panggil dengan iman, katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatimu. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Sekali lagi dengan iman katakan. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Namanya Yesus. Janji Tuhan gak akan pernah tinggalkan kita dan tidak akan pernah membiarkan setiap kita. Waktu sendirian, dia sekali lagi ya dari awal. Jemaat Tuhan saja katakan. Jemaat IMCM katakan ada satu sobatku. Amin. Engkau melihat setiap hati kami. Terima kasih Tuhan.
aku susah waktu sedih. Dia selalu ada di panggil namanya Yesus. Namanya Yesus. Yesus. Dia panggil namanya Yesus. Ajak kanan kirinya bilang, katakan namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, namanya Yesus, namanya Yesus, katakan nama Yesus yang menghibur. Sekali lagi tambah musik, katakan nama Yesus, namanya Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur. Kami terlalu percaya Tuhan, namanya Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat. Ingat ya Bapak Ibu, nama Yesus di atas segala-galanya. Dia nggak akan pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita. Kalau banyak orang di luar sana meninggalkan kita karena kita nggak punya uang. Kalau dulu punya uang, kita dekat sama mereka, sama kita. Tapi kalau ketika kita nggak punya uang, siapa yang dekat sama kita? Tuhan Yesus. Yang kasih tepuk tangan yang paling banyak buat Tuhan. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sama-sama katakan. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih Tuhan dan kasihmu kan engkau. Sekali katakan, ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu. Kagumkan engkau, Yesus, kau segalanya menjadi semua yang ada pada Yesus, segala setia berikan hatiku. Katakan dari awal sekali lagi, naikkan syukur, naikkan syukur buat segala perbuatan dan istighfar. Tidak dengan iman katakan tiada betapa besar kasihmu. Sungguh katakan segalanya semua yang ada pada Yesus.
segalanya setia berita Yesus karena segalanya melebihi semua yang ada padaku Yesus ya berikan panggil katakan Yesus Yesus melebihi semua komitmen kami Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan di dalam Yesus Yesus ya Yesus kan kanan kirinya bilang Tuhan Yesus adalah segala-galanya. Minimal 50 orang ya. Puji Tuhan. PR juga 50 orang ya. Yang baru 2 orang ayo gerak. Oke, sudah ya. Silakan Bapak Ibu kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Semuanya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur. Terima kasih buat berkat Tuhan yang gak pernah ada habis-habisnya dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, kami gak mau berkat itu dilihat secara materi. Bukan hanya secara materi saja. Ketika kami boleh bernafas, kami boleh sehat sampai hari ini, itu karena berkat Tuhan. Oleh sebab itu, kami mau kasih yang terbaik. Semuanya hanya untuk Tuhan. Dari hati yang tulus kami berikan. Sekali lagi kami percaya berkat Tuhan akan berlaku atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan. Amin. Sampai katakan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan akan mendengarkan setiap Tuhan mendengarkan dan menjawab doa. Sama-sama katakan amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat setiap kali. Yang sakit disembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan. Yang gak punya pengharapan Tuhan kasih pengharapan yang luar biasa. Mari Tuhan bicara.
Jangan Tuhan pakai lidah bibir hamba-Mu menjadi berkat di tempat setiap kami berada. Firman-Mu ya dan amin. Kami sungguh terlalu percaya. Janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu tidak seperti yang dunia berikan. Janji-Mu selalu di tempatnya. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopang. Berjalan bersama. Berjalan bersama di setiap musim hidupku. Dari awal kata firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopang. Berjalanlah jalan bersamamu di setiap musim hidupku. Katakan Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Katakan Yesus. Aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat gantikanmu. Kaulah jaminan hidupku. Engkaulah jaminan hidup kami Tuhan. Firman-Mu dan ya dan amin. Sama-sama katakan. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopang. Jalanlah Tuhan bersamamu. Tiap musim hidupku. Sama-sama katakan Yesus. Aku cinta Yesus. Tiada yang dapat gantikanmu. Jaminan. Panggil nama Yesus. Katakan Yesus. Ketika setiap tangan-tangan yang kami angkat Tuhan tinggi-tinggi Tuhan sama-sama katakan. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri sama-sama katakan. Tetaplah Engkau bersama kami Tuhan. Tiada yang terima sekali.
Saya terima kasih. Syukur hanya satu-satunya nama di bawah kolong langit ini. Engkaulah Yesus Kristus, Tuhan atas segala Tuhan, yang benar-benar menjadi penyelamat sudah terbukti ketika 2000 tahun yang lalu kau memutuskan dan kau menyatakan kasih untuk menyatakan kasihmu dengan kau mati untuk menebus kami. Dan sekarang kau bangkit, kau utus Roh Kudus menjadi penuntun bagi hidup kami, untuk menyertai hidup kami. Sungguh tidak ada lagi yang lain yang kami inginkan Tuhan selain hanya Engkau. Karena Engkaulah segala-galanya bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami mau belajar sungguh-sungguh bagaimana kami hidup. Supaya hidup kami ini baik di pada pemandangan-Mu, berbau harum sebagai tanda terima kasih kami, hormat kami yang besar, syukur kami yang besar atas semua yang telah Engkau kerjakan yang begitu dahsyat, sehingga kami dipindahkan daripada maut kepada hidup, bahkan hidup yang kekal. Bahkan selama kami hidup di dunia pun, Engkau bilang kami bukan sekedar hidup, tapi hidup berkelimpahan. In its fullness, berbuah-buah Tuhan. Apa saja yang dikerjakan berhasil di pemandangan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran ini. Walaupun kami masih hidup di bumi, tapi kerajaan-Mu datang atas kami di bumi ini Tuhan, seperti di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar. Oleh karena itu, berikan roh lemah lembut di hati kami untuk kami iya saja kepada setiap kebenaran-Mu. Tak peduli itu sulit bagi kami, tapi kami mau tunduk iya saja Tuhan, karena terlalu lembut kami kepadamu. Kami mau belajar kepadamu Tuhan yang lemah lembut, yang rendah hati. Terima kasih, bukan saja Engkau membuat mujizat, bukan saja Engkau pembangkit orang mati, tapi kami Engkau bilang belajar kepadamu karena Engkau lemah lembut dan rendah hati. Terima kasih Tuhan, kami mau lembut di hadapan-Mu saat ini untuk Engkau bentuk dengan mudah karena terlalu lembut kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ini Gereja Parudi ya, saya pernah beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi ada di tempat beliau di LA. Lalu ada di San Francisco juga ya. Bapak lagi nggak ada ya di sini ya. Iya, waktu itu sih saya diundangnya seminar kesehatan gitu. Saya nggak tahu sekarang saya disuruh khotbah kesehatan atau enggak, saya nggak nanya deh. Ntar. Tadi bilang jangan gawat. Oke, saya akan mix hari ini kita bicara spiritual, tapi juga kita bicara kesehatan. Itu adalah area yang Tuhan percayakan kepada saya. Mungkin saudara tahu ada buku yang berjudul Rahasia Umur Panjang, saya lupa bawa. Saya buat itu beberapa tahun yang lalu, 2003, sudah menjadi bestseller. Sekarang buku itu, apa namanya, judulnya sih Umur Panjang ya, tapi sebenarnya isinya adalah What the Bible Says About Healthy Living. Ini dia bukunya. Iya, terima kasih. Iya, ini buku yang saya buat, saudara. Ini kayak rada aneh cetakannya nih. Kopi nih kayaknya. Kayaknya kopi nih. Iya, enggak apa-apa. Saudara, ini menarik sekali karena kalau kita bicara setia dan berbuah, tema yang diberikan kepada saya hari ini. Kalau kita setia di dalam setiap hukum-hukum Tuhan, betul ya, ada hukum Tuhan banyak. Ketetapan Tuhan banyak, ketetapan di bidang ekonomi, betul ya. Kata Tuhan, kalau engkau memberi, terlebih baik memberi daripada menerima. Kalau kita setia memberi, nggak peduli kita nih, aduh lagi pengeluaran banyak banget, aduh lagi
dipotong lagi gaji misalnya gitu ya, atau lagi hilang income. Tapi tetap seperti tadi kan Mariaki katakan kita memberi, saudara, mengembalikan perpuluhan, menolong orang susah. Tuhan yang bilang sendiri loh, aku bukakan tingkap langit. Jadi itu kehidupan kita nanti yang berbuah, berlimpah, betul ya? Saudara, kalau kita setia di dalam setiap ketetapan Tuhan, ada syaratnya tapi. Betul ya, kita suka seneng ngambil mengquote, mengutip sesuatu yang ujungnya aja gitu ya. Misalnya, ini buku saya kebetulan umur panjang. Biarlah umur panjang di tangan kananmu. Di tangan kirimu apa? Kaya dan terhormat. Aduh, semua orang seneng banget udah umurnya panjang. Betul ya? Udah kakek-kakek, udah oma-oma begitu. Tapi di tangan kiri dia masih dia orang yang kaya dan terhormat. Waduh, kalau dengar ayat ini sih kita semangat banget, betul ya. Bayangin udah tua kita nggak nyusahin anak, cucu, mantu, tetangga, gereja gitu ya. Untuk berdiakonia ngurusin kita, tapi kita masih kaya dan terhormat. Ya itu bisa bicara kaya materi, tapi juga bisa bicara kaya yang lain ya. Gak selalu kaya materi kita, orang yang kura-kura seperti ini, duduk rukun bersama, betul? Itu adalah Tuhan jelas bilang ke situlah berkat diperintahkan. Orang yang bisa duduk rukun bersama, orang yang kaya pasti, orang yang hidupnya berbuah lebat, betul? Itu sebabnya kita harus kejar itu. Dan di tangan kirinya kaya dan terhormat tentu. Kalau kita orang yang kaya, ya baik secara materi, tadi hidup rukun, kita orang yang dihormati. Saya rasa itu kehidupan yang berbuah-buah. Betul. Itu kehidupan yang betul-betul saudara bukan sekedar hidup. Jadi saya ingat ya cerita begitu, saya ini senang bertanam di rumah karena saya orang kesehatan. Toh saya bertanam, belakangan saya kesel sendiri, aduh tanaman di rumah saya ya kok jadi nggak berbuah-buah, nggak kayak dulu. Kalau saudara suka lihat YouTube saya ya, belakangnya saya tuh kalau saya lagi sampai seminar kesehatan, itu pohon-pohon saya tuh berbuah. Saya mau masuk untuk jadi backgroundnya saya gitu. Belakangan kok enggak. Nah akhirnya saya jadi gara-gara dikasih tema Yohanes 15 ayat 2. Saya baru mikir, iya nih tukang taman saya yang sekarang ini nggak mau pangkas sih. Kerjanya dia cuma nyapu-nyapu, beresin daun-daun kering gitu loh. Nggak mau mangkas. Baru kemarin saya ngomel. Aduh dipangkas atuh. Mana bisa berbuah dulu nih saya berbuah tomat saya berbuah, anggur saya berbuah. Gitu kan di rumah saya tanamin apa yang Alkitab bilang. Dan kalau sampai di satu negeri yang penuh dengan gandum, jelai, delima, anggur, ara, lagi zaitun. Nah semua itu ya saya tanam aja pasti itu baik lah. Gitu. Numbuh tadinya. Belakangan dia jarang pangkas. Nggak berbuah. Jadi dengan tema hari ini kita tahu untuk kita bisa berbuah, kita mesti tetap setia walaupun kita lagi dipangkas. Betul ya? Pangkas itu nggak enak, sakit, macem-macem. Nanti di ujung ini saya mau bilang pangkas makanan kita loh. Yang nggak baik. Saya taruh di ujung deh supaya saudara nggak kabur duluan. Saudara soal dalam hati saya ini ada aja yang mesti mengundang saya lagi. Ntar ujung-ujungnya bukan duit, ujung-ujungnya makanan yang saya ngomong. Betul ya, kita bicara gaya hidup. Betul kalau itu bicara sebenarnya memangkas sesuatu yang memang nggak berguna. Banyak kan makanan yang kita makan yang kita tahu nggak bagus. Tahu hati nurani pasti ngomong ada Roh Kudus kok. Iya, itu minyaknya kayak gitu. Gitu kan? Wih, kebanyakan udah kamu makannya. Wah, itu nggak bagus, itu banyak coloring. Ya tahu. Masalahnya kita nggak mau setia mengikuti apa yang Tuhan sudah tetapkan. Susah loh jadi setia itu. Kalau benar-benar nggak ada komitmen dan nanti yang benar-benar well done adalah yang setia. Karena banyak yang dipanggil, banyak yang dipilih, dipanggil, dipilih, tapi yang setia nanti yang well done. Nah, kadang-kadang kita susah sekali setia untuk hal yang kita udah tahu, aduh ini nggak enak nih untuk daging kita. Tapi kalau bicara berbuah, ya itu. Saya beri contoh ya, kita mulai masuk kepada poin-poinnya. Saya berusaha kelar dalam 45 menit, mana Bu Devi ya? Ah ini, oh iya ini. Saya kemarin di 45 menit katanya berarti setengah satu kita selesai. Benar. Setengah satu ya, 45 menit tadi udah ngomong 5 menit, udah ekstra.
Saudara, opening. Nah, kita mulai masuk. Kita lihat beberapa contoh disiplin rohani yang mau kita lakukan, sesuatu yang sebenarnya nggak enak, kayak seperti tadi ranting yang tak berbuah tapi perlu dipangkas. Saudara, nggak enak, sakit, tapi itu membuat anggur saya berbuah di rumah. Lagi anggur tuh. Wah, kuncinya pangkas. Kalau sering dipangkas, buah terus gitu. Biarpun daunnya lebar-lebar, kalau nggak dipangkas gitu ya, seneng lihatnya. Tapi dia nggak berbuah. Ya buat apa hidup? Betul? Nggak bisa dinikmati. Cuma indah aja kelihatannya. Pernahkah kita sadar kita hidup nih, tapi kita nggak jadi blessing buat orang loh. Cuma indah aja dilihat, tapi nggak ada buah. Dan sekali lagi buah itu keluar dari baru bisa muncul dari satu ketidakenakan, ketidaknyamanan, kesulitan. Ayatnya ada. Kalau berjalanlah terus sambil menabur benih walaupun dengan air mata, mencucurkan air mata. Kita akan pulang bersorak-sorai dengan membawa berkas-berkasnya. Jadi mau membawa berkas, ya harus bercucuran air mata. Jadi jangan marah dengan setiap kesulitan, dengan penghalang, dengan kejutan-kejutan yang negatif. Ini saya barusan kan dari gereja saya rada shock sedikit. Saudara kami lagi membangun. Saudara, karena ada mujizat luar biasa deh. Kalau ceritanya tuh panjang sekali. Waktu saya ketemu Pak Rudi, kita masih bergumul dengan ini. 2 tahun kami berdoa subuh, jam 4 dari rumah, jam 5 sampai di gereja, di sekretariat. Kami berdoa, karena gereja kami yang awal 4 ruko lu besar. Udah, padahal kerusuhan bebas, nggak kena. Tapi saudara, waktu kerusuhan 98, tapi tiba-tiba organisasi yang sudah dibubarkan sekarang, itu menyuruh kita keluar. Aduh sedihnya, ditata rapi oleh suami saya, oleh kami gitu. Aduh ada perpustakaan, ada ini. Aduh kita mesti keluar, sedih banget. Habis gitu kita malanglang buana saudara. Dari satu hotel ke hotel lain, jemaat berceceran sudah. Karena kita digusur melulu, ntar ada wedding, ntar ada ini, jamnya diganti-ganti gitu kan susah. Sampai akhirnya kita berdoa, berdoa ya Tuhan, gimana kehendakmu jadi, belum alat musik ya, kalian juga mungkin di sini alat musik yang mesti dipindahin, dicopotin, dipasang lagi, aduh berapa duit itu mahal. Akhirnya kita bilang Tuhan kehendakmu jadi kalau boleh. Kita berdoa tuh, tapi emang dengan susah ya, setia. Pagi-pagi saya ingat bener, pagi saya masakin lagi untuk yang doa kan, supaya kasihan dia belum makan, saya masakin dulu. Ya memang sesuatu yang gak enak, tapi kita lakukan. Saudara tahu loh, masa 2 tahun kemudian setelah itu, ada satu orang yang menawarkan kepada pekerja gereja kami untuk eh, apa namanya, untuk ini ada tanah di Daan Mogot 4.000 meter persegi yang nggak laku-laku gitu. 4.000 atau berapa ya? Kurang lebih ya 3.800 sekian. Lalu kalau ini laku, dia bilang, pekerja gereja saya ini setia banget nih sama gereja, sayang benar sama gereja. Dia ingat loh, oke saya jalanin ya, saya tawarin kalau laku bagi gereja ya. Singkat cerita aneh loh, ya boleh aja lah. Dia udah kesel kali, orang udah lama bener gak laku-laku, gak bisa laku. Ya boleh aja lah, boleh ya. Ya ambil 800 meter persegi katanya. Ya kita udah bersyukur 800 gak apa-apa, ntar dibikin aja ke atas gitu kan. Saudara 800 sampai 1.000 waktu itu. Nah saudara, akhirnya bener loh. Udah lama bener itu gak laku-laku, laku loh. Dan dikasih kan. Dan dikasih saudara, suami saya ngeliat, aduh trauma nih kita sama waktu itu diusir sama organisasi ini kan. Aduh ini deket juga nih agak ke kampung, alamat kita bakal lagi diusir gitu ya. Jadi kita deal, boleh nggak ya kalau itu di convert aja, jangan bentuk tanah tapi dalam bentuk uang. 800 di daerah sini berapa, ya udah uangnya kita cari sendiri gitu. Dia oke. Berlimpah loh, Tuhan kasih lagi dapat hikmat nih. Tiba-tiba saudara waktu itu pas jual entah udah tunggu berapa lama, eh, dibantu ya, jadi pekerja gereja selain ini untuk gereja dia bantu untuk jual,
dengan penawaran yang lumayan gitu, naik. Ada yang mau. Jadi waktu itu dapatnya jadi lebih tinggi lagi daripada sekedar itu. Kira-kira saudara waktu itu 15 M. Saudara ngumpulin dana 15 M setengah mati saudara. Nah udahlah singkat cerita kita cari tempat. Terus kita, wah tapi kan perjalanan masih panjang ya sampai sekarang. Tadi saya agak shock sedikit. Aduh tuh lift ada yang nggak beres dengan lift gitu ya. Jadi memang kita kan di daerah dan Mogot ya nggak bisa lebar gitu. Tapi kita bikin sampai lantai 5 di atas karena saya orang kesehatan. Saya mau bikin ada urban farming, lantai 2 tuh dapur peduli. Auditorium ibadah tuh lantai 4. Aduh tadi kami bersyukur. Di tengah kami shock tapi bersyukur. Itu lift bisa jatuh loh saudara. Aduh ini yang emang kita udah lihat yang bikin ini kayaknya nggak gitu benar. Tuhan bisa tolong loh. Nggak lagi ada orang loh. Jatuh duluan sebelum jemaat berdatangan. Aduh saudara saya sampai bersyukur. Di satu sisi kita shock ya. Saya tahu nih saya lagi keluar. Aduh Tuhan kasihan ya tuh jemaat ya kan banyak yang juga udah tua yang sendinya sudah pelumasnya udah kering gitu kan ya. Naik ke lantai 4 atau setengah mati gitu, sedih. Tapi saya mau belajar bersyukur lah. Jangan cuma lihat yang ini tapi ingat perbuatan Tuhan yang lampau. Ya sudah, kita berarti mesti berjuang lagi. Sekarang betul ya, kita mau berdoa lebih kuat lagi. Kita mau cari wisdom dari Tuhan, betul mendekatkan diri. Itu sesuatu yang gak enak pasti. Pengennya mah, aduh Tuhan udah berkati mah langsung atau bluk jadi gedung yang bagus. Pengennya. Tapi rupanya Tuhan mau kita berbuah-buah. Jadi perlu banyak pemangkasan mungkin dari karakter kita apa segala macam kita nggak tahu. Ya sudah, jalani saja menabur dengan terus menerus dengan sukacita kita satu hari akan membawa berkas-berkasnya pulang dengan bersorak-sorai. Nah itu contoh ya. Jadi saudara ada banyak disiplin rohani yang gak enak yang kita mesti lakukan. Saudara, satu, saudara tahu kalau mau berbuah. Tuhan pernah bilang, saya mulai dari yang rohani, disiplin rohani dulu ya. Baca Alkitab tiap hari, betul ya? Kayaknya gampang tuh, tapi saudara ada aja, ntar handphone udah kelajuan, kita lupa lagi baca Alkitab. Lalu kita boro-boro cuma tahu, oh iya ini ayat ini benar-benar ini bagus, bagus. Tapi kita nggak pernah renungkan. Daud berkata, saudara kalau kita merenungkan, meditasikan. Kalau bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya memamah biak. Firman itu kita adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang walaupun panas terik sekalipun daunnya tetap hijau, berbuah-buah. Betul ya saudara, kalau ada badai pun dia tidak akan roboh. Intinya karena dia ada di tepi aliran air. Itu kan yang tadi saya cerita tanaman itu ya. Nah saudara, jadi memang harus ada kata bukan sekedar membaca tapi meditasikan. Mari kita disiplin, melakukan disiplin rohani ini penting sekali. Apa artinya memamah biak? Kalau kita belajar di biologi dulu gak usah jadi dokter deh. Ngomong ingat-ingat ya, soalnya di ujungnya ntar saya ngomong makanan nih saudara. Ingat ya saudara bahwa usus kita panjang. Usus sapi itu juga panjang, usus babi itu pendek. Makanya sapi itu memamah biak. Apa sih kalau kita pergi ke Simori deh ke puncak lihat suka ini kan tur anak sekolah tuh dikasih lihat binatang sapi memamah biak dia bikin susu kan si sapi ini gimana ditelen daunnya bulat-bulat belum halus banget lalu dikeluarin lagi dikunyah lagi belum halus banget ditelen lagi lalu dia keluarin lagi nah itu mama biak kita firman, ngerti nggak ngerti, disiplin rohani lakukan, baca. Tapi bukan sekedar baca terus kita sibuk dengan berita di dalam dunia ini. Tapi Tuhan mau kita renungkan, ditelan, ngerti nggak ngerti, tapi keluarin lagi. Sepanjang siang kita kerja, kita hafalin. Itu ayat apa sih ya maksudnya. Sampai kita dapat sari, kalau itunya adalah rema. Sama seperti itu dapat sarinya si binatang sapi ini. Betul waktu dia kunyah-kunyah gitu, saudara itu dia dapat sarinya. Nah itu membuat dia menghasilkan susu.
Baru setelah itu dia turun, saudara, ke kantung, ada 4 kantung kan kalau binatang memamah biak itu, kantung kedua, kantung ketiga, kantung keempat. Itu membuat kenapa sapi itu binatang bersih, tapi babi itu tidak. Nah, saya udah mulai nyenggol nih ya saudara ya. Jadi saudara, menurut firman Tuhan, babi itu jelas bukan food. Manusia bilang food, tapi Tuhan bilang bukan food. Karena ada ayatnya bilang bahwa dari semua yang hidup di darat, yang kaki 4, hanya yang mama biak dan kuku belah saja kau makan, betul ya? Ini syarat kuku belah, bukan kukunya dibelah. Saya ada di Manado, saudara. Gampang Bu Dokter, ntar saya belah-belahin aja kukunya. Bukan, itu anatomi. Karena dibuktikan memang, saya ini bukan seminar, tapi saya cuma senggol aja saudara betapa ada hal yang kita perlu lakukan. Di dalam hal ini disiplin rohani nanti ya, bicara puasa, bicara doa, bicara firman, bicara pemilihan makanan dan gaya hidup, termasuk tidur, termasuk tidak merokok, termasuk itu. Kalau bicara berbuah lebat, saudara, kalau enggak kita cuma hidup, kita enggak akan well done. Ayat berkata hanya yang well done lah. Well done tahu ya, finish goal. Yang akan masuk ke rumah Tuhan dengan penuh sukacita. Betul? Penuh kegirangan. Tuhan tersenyum jemput kita, jemput saya dokter di rumah sakit. Jadi saya bisa lihat mayat yang well done atau enggak. Kalau mayat itu mati, ya mayat mati ya. Kalau orang itu mati jadi mayat, saudara, kalau dia belum well done, ketahuan. Mukanya enggak happy. Dia tahu pasti, dia belum waktunya sebenarnya pulang. Tapi karena dia memilih untuk dia bunuh diri, bisa bunuh diri dari lantai 57 satu gedung, jatuh. Saudara, lalu dia mati. Jangan nanti di nisan terus, aku telah memenangkan pertandingan akhirku dengan baik. Belum kata Tuhan. Aku gak suruh dia bunuh diri, malam-malam waktu dia menyemplung, Tuhan aku bilang, jangan, anakmu masih kecil. Utangmu juga masih banyak, belum beres. Tapi dia memutuskan gak tahan hidup, dia mau nyemplung. Mati dong. Itu pilihan dia, karena di hadapanmu selalu ada kehidupan, ada kematian. Ada berkat, ada kutuk. Betul? Kata Tuhan, pilihlah kehidupan, pilihlah berkat. Jangan pilih kematian, jangan pilih kutuk. Tapi kita sering memilih. Saya dokter, saudara, stubborn bener nih pasien. Udah tahu gulanya lu 470. Dia rohani lagi. Dia masuk sal, dia gak ada uang. Tapi dia ngomong besar. Saya dulu praktek di Sumber Waras ya saudara. Sebelum Sumber Waras kenapa-napa. Saya ingat waktu di Sumber Waras itu kan ada sal yang isinya 20-an orang untuk orang yang gak gitu mampu. Gitu, jadi bayarnya sekedarnya dulu, belum ada BPJS saudara. Lalu dia teriak, dia bilang, pokoknya Bu Dokter, saya percaya Tuhan Yesus. Jangan minta bagian gizi, atur-atur makanan saya. Dalam nama Yesus saya gak akan apa-apa. Ya sudah, kita menghargai dong, itu keputusan dia. Loh kita dokter cuma jaga-jaga aja, cuma kita juga takut, beneran lagi. Itu dari Tuhan, tapi dalam hati nggak mungkin. Itu hukum alam tubuh. Kalau kamu udah darah kamu gulanya segitu, ya langsung di diet dong, di restrict dong. Enggak loh, dia makan dalam nama Yesus aku nggak apa-apa. Jadi malu-maluin nama Tuhan Yesus. Karena setelah itu dia koma diabetikum. Dia masuk ICU. Satu selalu udah dengar disebut-sebut nama Tuhan Yesus penyembuh. Saudara, kayaknya baik. Dia memuliakan Tuhan Yesus penyembuh. Tapi tidak di tempat yang benar. Tidak sesuai firman Tuhan. Dia nggak mau fasting. Fasting dalam arti kata tanda kutip. Ya puasa dulu dong gulanya. Mesti mau dipuasain oleh kita bagian gizi kan. Nah kebetulan mau puasa sendiri adalah bagian dari Alkitab yang Tuhan minta kita lakukan loh. Saudara, dan banyak tuh ceritanya kalau orang yang sering berpuasa, saudara, seperti Alkitab katakan, umur lebih panjang. Benjamin Franklin juga berkata begitu, to lengthen your life, untuk panjangin umurmu, lessen your meal. Jadi ada hubungan saudara,
umur yang panjang, tapi sekalian di tangan kirinya kaya dan terhormat dengan lessen your meal. Nah, tapi ini manusia memang keturunan Adam dan Hawa, saudara. Susah banget. Dulu kan Adam dan Hawa jatuhnya di area food. Sampai Yesus harus turun dari surga ke bumi untuk menebus manusia yang gara-gara gagal taat di area food. Perhatikan nih baik-baik. Ini turun-temurun kalau kita nggak mau memilih, kita nggak mau komit, kita nggak mau setia terhadap kebenaran. Saudara, sampai ada ayat nanti akhir zaman, jangan kamu syarat dengan pesta pora. Supaya hari Tuhan yang kedua kali datang itu tidak jadi jerat atas. Jadi nanti hari Tuhan kedua ini yang sudah digembar-gemborkan tak lama lagi karena tanda zaman udah jelas, kita udah masuk periode yang keberapa nih, dari gempa bumi dan seterusnya dan sebentar lagi akan ada kelaparan. Pasti Pak Jokowi udah bikin ketahanan pangan, saya juga udah bikin urban farming, mau seperti bukannya untuk menyelamatkan diri sendiri tapi untuk juga menolong orang-orang. Kebetulan kita dikasih negeri dengan tanah yang begitu bagus. Akan ada kelaparan besar, ada kesukaran besar. Sampai orang nggak tahan nanti scan aja. Betul? Apa? Cap aja aku. Kan nggak tahan makan. Ada satu di negara maju di Inggris, saudara. Saking udah numbuhatan, Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus segera datang. Tandanya adalah kelaparan. Tahu nih orang Kristen yang benar-benar nggak full, nggak meditasikan firman. So dia masukin frozen food banyak sekali ke freezer. Bukan dia bertanam, berlumbung gitu ya, bikin lumbung kehidupan gitu ya, yang bisa berbuah-buah gitu kan. Daunnya ini enggak frozen food. Tapi anehnya, dia mau menyelamatkan diri, dia takut nanti dia kelaparan. Dia siapin di rumah gun, pistol. Ini pekerja gereja loh, pistol. Kenapa? Nanti waktu kelaparan pasti tetangga pada datang semua. Jadi dia pasti kepingin frozen food saya. Dia mau tembak. Hanya karena takut tidak makan. Dan ini akan terjadi nanti. Oh, enggak dari sekarang kita belajar fasting. Saudara saya enggak suruh saudara fasting kayak Elia 3 hari 3 malam. Betul saudara, kayak siapa lagi Esther itu dalam keadaan kritis iyalah. Saudara enggak akan merasa jadi lapar sih. Kalau kritis ya anak kita mau meninggal. Anak yang kita kasih orang yang mau meninggal dalam keadaan kritis. Mau kita bukan doa aja, kita fasting toh. Dan tidak akan jadi susah karena sayang kita kepada anak, kita nggak mau kehilangan anak dan kita percaya dengan kita berpuasa terjadi sesuatu. Betul. Saudara, itu bukan itu yang saya maksud, itu dalam keadaan kritis. Tapi di keseharian kita fasting yang paling ringan adalah yang Tuhan sudah nggak setuju deh. Tadi ya itu contoh. Sekali lagi, saudara jangan marah. Oh kalau gitu kita nggak masuk surga ya kalau kita mau makan babi yang banyak. Ini cerita babi paling paling jengkel orang nih. Ada yang bilang sama saya, kalau lele mah udahlah Bu Dokter, saya tahu lah itu joroknya minta ampun. Dia bilang, tapi kalau babi jangan disebut-sebut deh, dia bilang. Nah itu berhala toh. Menarik ya cerita ini ada di buku, habis dikasih si bukunya, saya bacain nih. Bentar ya. Lele tidak sesuai ketetapan Tuhan. Jadi ada ketetapan Tuhan ya saudara. Tadi ya kalau engkau baik-baik dengar suaraku, lalu ikuti, maka aku akan jauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudara mau hidup berlimpah, dijauhkan penyakit. Ada yang bilang sama saya begini, lah kalau gitu Bu Dokter kita nggak mati-mati dong kalau jauh dari sakit. Ada aja tuh jemaat kalau mau ngeyel. Saya tanya Bapak Ibu, kalau kita jauh dari penyakit nih, sehat terus mati nggak sih? Mati. Tapi mati kita mati terhormat. Mati karena Tuhan bilang kita sudah finish goal. Sampai garis akhir. Betul, seorang atlet yang sampai garis akhir akan ada sorak-sorai dari penonton. Kalau kita mayat, orang mati ini jadi mayat nih yang saya bilang saya lihat di rumah sakit. Kalau dia finish goal, itu kelihatan dia tersenyum. Keluarganya antri dia ke kuburan tersenyum. Pasti Tuhan juga tersenyum. Surga bersorak. Ia seperti seorang atlet yang mencapai sasaran.
sorak yang ada, betul? Surga bersorak, malaikat bersorak, kan ada seorang yang meninggal tepat pada waktunya. Setelah tugasnya yang Tuhan telah tuliskan di kitab kehidupan, dia telah lakukan. Loh, kita hidup di Indonesia, kita lagi lakukan lembar demi lembar apa yang Tuhan sudah tuliskan kan katanya, betul? Kita nggak sadar. Kita mau enjoy life, entar kalau udah ICU begitu baru dia. Betul. Baru dia banyak penyesalan, minta ampunnya nggak apa-apa, untung juga masih minta ampun. Saudara, tapi banyak yang dirugikan sudah. Keluarga harus susah. Dan akhirnya karena ada yang memutuskan tetap dia udah CA. Dan ini masih muda lagi. Padahal, enggak lah Bu Dokter. Padahal saya udah ajarin kamu banyak makan veggie. Saya ajarin deh. Contoh di Alkitab ada di kitab Wahyu. Engkau akan apa? Di sekeliling air itu, living water itu ada daun-daunnya itu menjadi kesembuhan, healing for the nations. Kita para dokter tahu siapa daun. Betul, apa itu spinach? Spinach itu sejenis bayam yang jelas banget untuk semua jenis cancer. Ternyata spinach itu luar biasa. Spinach tahu ya? Tapi tolong ya, kalau spinach itu dimasak. Karena oksalatnya tinggi. Nanti Anda kencing batu. Nah sayang yang jual-jual smoothie pada detox katanya dia pakai spinach, dia pakai kale, kale juga sama, ini anti cancernya kuat banget. Loh ayat bilang kok daunnya menjadi healing for the nations, daunnya menjadi obat, buahnya menjadi makanan. Dan kita para dokter nutrisi tahu banget. Cuma nanti ya ada lihat nanti saya bawa USB cancer ini karena cancer nanti tahun 2025 bukan lagi 1 dari 6. Sekarang 1 dari 6. 1 dari 3. Pasien saya berjejer cancer semua. Sekarang saya jadi merinding sendiri. Akankah terjadi ya dalam diri saya? Ke bawah juga tuh. Ngenes banget, masih muda. Dan nanti bilang aku enggak berarti kita semua lagi datang ke gereja dalam keadaan bisa nyanyi tadi bilang kita sehat. Belum tentu. Cek lab dong. Kalau labnya kebakaran ya biar Anda bisa nyanyi ke sini, bisa driving, bisa ngapain aktivitas besok kerja. Enggak sehat, mesti dikoreksi. Betul ya, ada kesamaan Tuhan kita penyembuh. Tapi ada bagian yang mesti kita kerjain dong, nggak bisa Tuhan penyembuh, lalu kita tetap merokok. Lalu kita tetap hidup bergadang. Betul, padahal ini nanti ada ayat-ayatnya saudara. Tidur pun ada ayat. Saudara yang tidurnya betul-betul tidur bagus, deep sleep. Benjamin Franklin bilang early to bed, early to rise. Makes a man happy, healthy, wealthy, and wise. Mau sehat, mau berbuah-buah wealthy kan. Healthy kan. Wise, berbuah-buah tuh. Setialah untuk tidur early. Saudara, paling telat tuh jam 11 malam. Ini by science, evidence based telah dibuktikan saudara. Bahwa tidur itu menyembuhkan. Anda tahu kalau Anda tidur sebelum tengah malam, ada hormon begitu banyak yang dikeluarkan oleh bagian pineal gland, hipokampus dan sebagainya. Dan hormon itu adalah hormon panjang umur. Dan hormon untuk berbuah lebat untuk kita produktif. Ada yang namanya growth hormone, itu ada yang membuat kita produktif dan menggantikan mereparasi sel-sel kita yang udah rusak. Seandainya kita rusak kan nih. Tadi stres saya di jalan, kaget lagi tuh lift jatuh. Lalu macam-macam saudara, stres kan sel saya banyak yang rusak. Lalu di sekeliling saya merokok lagi, perokok pasif lebih bahaya dari perokok aktif. Nah yang rokok hati-hati ya. Saudara jangan egois atuh. Rokok pasif lebih bahaya loh. Saudara, nanti istri kita tiba-tiba breast cancer. Anak kita ada tuh, ini padahal muslim ya. Saudara belum dalam Tuhan. Saya ngomong begitu dia kaget loh. Orang ini justru lebih begitu ya Bu Dokter. Saya nggak mau loh anak saya nanti gitu. Dep, langsung hilang rokoknya. Padahal dia supir, dia udah belum dalam Tuhan karena dia tahu dia sayang anak. Kalau kita mengasihi keluarga kita pasti kita akan mengasihi diri sendiri. Ayatnya gitu. Ini bukan ini ya, ini self love ya, bukan selfish. Kalau ayatnya gitu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita nggak bisa mengasihi diri sendiri, mustahil. Nah kalau pasien, Bu Dokter, nggak usah cerewet sama saya.
Kan kalau saya rewel mulu di urusan makanan, urusan gaya hidup gitu kan. Pokoknya sakit ku tanggung dewe. Bapak dia ngomong gitu saya diemin aja. Beneran dia sakit. Dia gemuk banget. Lalu dia stroke. Musim panas. Kan mesti dibolak-balik. Dan dia diabetes. Kan kalau nggak dibolak-balik musim panas nih keringetan. Kalau dia bisa bayar VIP. Itu pun biar dia bisa bayar VIP di rumah sakit. Susternya kan perempuan banyak kan. Apa bisa bolak-balikin dia kiri kanan rajin-rajin? Walaupun dia masuk VIP ya mas suster juga orang juga. Lagian kesian atuh. Tapi dia stroke kan kalau nggak dibalikin gimana? Nggak bisa dong. Akhirnya deku bitus. Luka lah. Baunya minta ampun. Saudara kalau luka di kebusan ya, saudara yang senang gula, yang diabetes coba dikoreksi. Ada banyak jalan kok Tuhan kita penyembuh tapi harus lakukan bagian kita dulu. Baru Tuhan akan berkati usaha kita betul ya. Lalu dia dekubitus benaran. Makin lama makin dalam. Aduh kita udah konsul ke bagian spesialis bedah. Nggak bisa, mesti dikorek. Korek akhirnya masukin bola pingpong pun masuk tuh. Lung ke belakangnya sini. Sakitnya. Sampai keluarganya nggak tega. Bu dokter nggak tega. Nah iya. Jadi hidup kita nggak berbuah itu namanya. Kita mau dewe. Susah semua sedih. Bukan soal uang aja yang keluar toh. Tapi kesedihan orang yang kita kasihi, keluarga kita merasa sedih. Karena orang yang dikasihinya sakit. Coba deh ada anak-anak muda. Dengar deh cerita. Papa sakit loh nak. Dia bisa langsung kelihatan air mukanya beda. Langsung dia bisa masuk kamar bukan dia nggak peduli. Sedih karena di alam rohani dia tahu. Papanya atau mamanya itu adalah covering buat dia karena dia masih kecil belum bisa apa. Langsung diterjemahkan di alam batinnya. Sedih banget kalau papaku sakit, mamaku sakit. Aku bagaimana nanti masa depanku? Betul? Kalau kita punya kasih, ayolah masih banyak makanan yang lain. Contoh nih ya, ini tadi saya lagi mau ngomong ini. Mulai dari ikan dulu deh, saudara ntar kalau saya ngomong babi lagi saudara manyun sama saya. Saya bukan mau ini, tapi kita jangan debat. Tapi saya cuma mau bilang di Alkitab itu banyak sekali hukum kesehatan. Tuhan bilang kepada Musa, dari semua yang di udara, kata Tuhan, semua boleh kamu makan. Jadi golongan unggas boleh ya? Puyuh oke kan Tuhan kasih puyuh. Waktu orang Israel kesel dikasih mana melulu, nah itu lagi. Gak kuat tuh orang Israel, mana lagi. Padahal mana MANNA ya, mana itu adalah makanan yang nutrisius. Yang harusnya cuma berapa hari mereka bisa sampai ke tanah perjanjian. Mesti 40 tahun. Karena stubbornnya orang Israel. Tahukah kita sama? Aturan kita udah bisa terima janji Tuhan. Tapi seringkali kita lama sekali muter-muter. Karena stubborn. Betul. Kita belum kunjung sembuh karena stubborn. Nah orang Israel seperti itu. Jadi Tuhan bilang, ya dia minta puyuh, Tuhan kasih puyuh. Tapi Tuhan pakai syarat loh. Aku kirim puyuh. Berarti boleh ya makan binatang orang Kristen? Boleh. Bukan cuma daun aja. Banyak yang bilang, Dokter Elizabeth vegan ya. Apa namanya? Advent deh. Saya dikira Advent. Advent ya. Karena saya banyak ngajarin makan sayur kan ini dan itu pembatasan. Enggak. Tapi saudara ikuti aja firman. Jadi saudara boleh makan puyuh. Tuhan kasih tapi burung pemakan bangkai enggak. Burung gagak, burung elang enggak. Setuju nggak kalau ini? Ih saudara gampang deh ngangguknya kalau ini. Iya masa gue makan burung gagak dia makan bangkai. Orang dia diciptakan Tuhan untuk makan bangkai. Makanya kalau ada mau jadi ada mayat dia udah tahu dia terbang-terbang. Oh. Betul ya, kalau ini saudara setuju. Tapi kalau di darat kan tadi saudara susah tuh. Babi itu pemakan bangkai, anjing, kucing, tikus itu pemakan bangkai. Tubuh kita ini bait Allah dan tidak cocok, toksin. Mungkin saya nggak mau ngomong halal haram, itu kayaknya agamawi. Ngomong sains aja, mikrobiologi. Kalau binatang itu toksik,
pemakan bangkai, jelas toksik maksud saya. Toksik kalau saya cek di laboratorium mikrobiologi, aduh, nanti banyak amat nih di sini ada nih. Saya ini ya nanti saya kembali ke si ikan sebentar, tapi saya bacain dulu, saudara. Jadi ada satu dokter, dokter Mah itu meneliti, gitu saudara. Apa nih? Binatang yang clean dan unclean, yang secara mikrobiologi lulus atau enggak lulus. Ternyata keluar patokannya 75%. Kalau di biak binatang itu di laboratorium mikrobiologi kumannya berbiaknya saudara bagus di atas 75% lajunya, berarti binatang itu clean. Tadi ya burung gagak, burung elang. Ternyata ayam 83%. Betul? Puyuh yang dikasih Tuhan makan orang Israel 89%, patokan 75 kan? Lalu kalkun Turki ya, kalau yang suka ke Amerika seneng kan ada Turki tiap November. Itu adalah 85%. Firman Tuhan ya dan amin. Tapi saudara, burung elang, burung gagak, burung hantu, itu burung gagak, burung elang 36%. Burung gagak 46%. Ya dan amin toh. Ya kenapa makan bangkai? Sama yang di darat babi ya. Sapi dulu Tuhan Yesus makan domba kan. Tuhan Yesus nggak makan babi, babi malah dibuang untuk dipakai buat buang setan-setan. Ada ayatnya, nggak ada orang Israel nggak makan. Jadi ngeri juga tuh. Jadi domba yang dimakan Tuhan Yesus 94%. Saudara, sapi 82%. Tapi babi 54%. Tikus 55%. Saudara, betul? Anjing 62%. Lalu berapa anjing? Kucing 62%. Jadi Tuhan bikin pembatasan. Gak semua. Masalahnya ini soal toksik. Silahkan Anda Bang ada bilang, emang Bu Dokter kalau saya mau makan kenapa? Kalau orang Sunda bilang silahkan. Enggak. Silahkan. Gak ada urusan saudara jadi masuk neraka apa masuk surga. Cuma masuk surganya kecepetan. Kalau masuk surga beneran loh. Lu lagi mati lu lagi gak punya utang. Kalau lu punya utang mah atau lagi nipu atau lagi sedang hidup dalam gelap dadak-dadak serangan jantung gimana? Gak sempat minta ampun sama Tuhan. Dan heart attack itu gak kenal waktu. Gak kenal saat. Dalam sekian menit kita sudah harus tolong. Ngeri banget. Ngeri. Anda bukan orang medis. Kalau Anda orang medis, Anda akan ngeri menghadapi kehidupan ini. Betul. Bukan orang yang kita tinggalkan aja, kesian kita tinggalkan mendadak. Tapi kita sendiri juga. Apakah kita siap setiap saat? Jadi hati-hati, serangan jantung itu 1 dari 2 ya. Kalau cancer nanti tahun 2025 1 dari 3. Sekarang masih 1 dari 6. Tapi serangan jantung udah 1 dari 2. Lagi ya, itu kan yang di darat udah di udara. Sekarang yang tadi dulu sebentar. Jadi waktu saya di Manado itu mereka mulai keberatan kan. Terus saya bacain ayat Yesaya 65 ayat 3 dan 4. Saudara mau baca nggak? Sebentar aja sebelum kita lanjutkan ke yang baik-baik ya. Yesaya 65 ayat 3 dan 4. Bilangnya apa? Yuk kita baca bareng-bareng. Yesaya 65 ayat 3 dan 4. Kalau saudara mau nanya ayatnya emang ada enggak? Yuk, 1, 2, 3. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku, huruf besar ya, siapa? Tuhan ya. Senantiasa di depan mataku. Siapa dia yang menyakitkan hati Tuhan? Yang mempersembahkan korban di taman dewa. Pasti hati Tuhan sakit ya kalau sembahin korban di taman-taman dewa. Lalu siapa lagi? Bakar korban di atas batu bata. Lalu siapa lagi? Duduk di kuburan-kuburan nih kebencian Tuhan nih. Ini penyembahan roh ya. Siapa lagi? Bermalam di gua-gua sama semedi. Siapa lagi? Yang makan daging babi dan kuah daging najis ada dalam
Saudara pertama nih waktu itu saya di orang itu di Manado marah-marah sama saya. Enggak ini. Saya di tempat dokter Leni nih, Rolf disengaja undang saya. Saya pernah diundang juga oleh Ibu Teli Canggulung. Beneran dokter ngomong aja yang benar saya bilang, ngomong aja. Ya udah saya ngomong. Sekali lagi saudara ini bukan knowledge, ini hanya untuk mengerat. Tadi saya bilang, mau berbuah lebat, ada bagian yang harus dikerat. Anggap aja Anda lagi fasting. Ngerti ya? Puasa bukan puasa nggak makan nggak minum tadi. Puasa meniadakan sesuatu yang tidak baik. Yang Alkitab katakan sudah tidak baik, lalu medical science membuktikan yes, ya dan amin. Ya sudah, itu fasting sudah. Pilih yang baik, kan ada sapi. Betul. Even kambing loh. Kambing itu enggak kenapa. Kambing itu 90. Tapi kenapa orang katanya habis makan kambing? Karena Anda masaknya yang salah. Kambing itu Tuhan bilang, jangan makan binang, jangan makan lemak. Lemaknya bakar untuk aku. Lemak itu yang dimaksud lemak di bawah kulit. Dan lemak yang menutupi jeroan itu bahasa asli waktu itu bilang, jangan makan lemak, lemaknya bakar untuk aku, lemak bawah kulit. Kita para dokter nutrisi tahu. Kalau lemak bawah kulit itu adalah storehouse-nya toksin. Ngerti ya, storehouse, tempat penyimpanan gudang. Makanya Tuhan bilang di remove. Ibu-ibu juga yang belajar saya tahu. Kalau makan ayam, dibuang kulitnya. Di Tempo, majalah sudah tuliskan ada hubungan makan kulit dengan cancer. Lah dari dulu Tuhan udah bilang. Ngerti ya, sekarang ya hebat sekali firman Tuhan ini lengkap. Makanya saya bilang, saya bikin buku ini 2004. Sekarang udah tahun berapa? 20, 30 tahun kemudian, berapa? Ya, 20 tahun kemudian, saudara saya bukan kurang bahan. Ada lagi, termasuk kaldu babi. Kan enak bikin kaldu dari babi itu enak. Nanti saya mau ajarin di ujung ini bikin kaldu ya. Kaldu itu luar biasa karena itu dibuat dari marrow, dari sumsum. Saudara, di dalamnya ada pabrik sel darah merah seperti stem cell, sel darah putih, sel darah pembuluh. Jadi sekarang lagi rame, cuma saudara hati-hati beli di luar itu banyak sekali yang bikin itu enggak ikuti aturan. Harusnya dari tulang panjang, long bones, dan tulang pipih, tulang dada. Mereka mau murah, mereka pakai ceker dan pakai leher. Kan enggak ada harganya, murah. Mereka ngejar gelatin, kolagen, itu rame. Anda buka aja. Bikin sendiri, saudara. Itu ada ayatnya di kitab Yesaya. Tuhan menghargai umatnya, memberikan umatnya penghargaan dengan memberikan mereka adalah salah satunya broth. Broth itu kaldu dari tulang. Tapi bukan tulang babi tadi ya, dari bukan binatang yang Tuhan gak mau ya. Dari binatang yang Tuhan mau. Saudara ayam, misalnya ikan. Dan kapan-kapan ya mungkin kita seminar sih kalau ini harusnya. Saya cuma mau kasih aja bahwa Alkitab ini kaya, ini sumber pengetahuan. Sebentar ya, saya kembali kepada itu tadi kita lagi bicara mengenai kambing. Kambing itu 90%, tapi yang salah orang kan kalau makan sate kalau nggak ada kulitnya nggak enak ya. Yang bikin wangi gajinya tuh. Jadi ada satu hamba Tuhan, saudara, 38 tahun masih muda, dia dipakai luar biasa dalam kebangunan rohani. Setengah 12 malam selesai KKR, dia bilang kebangunan rohani kita sukses, ayo kita pesta. Istri dia bilang, Papa ada darah tinggi loh. No, nggak apa-apa. Tuhan buktinya berkati kebangunan rohani kita, revival. Saya mau makan sate kambing. Setengah 12 malam. Lalu dia makan, itu makannya bukan satu-satu lagi, terus gajinya di remove gitu. Dia shoot dua. Setelah itu dia stroke, berdarah. Kebetulan sayangnya stroke-nya hemorrhagical stroke. Dan dia meninggal. Nah saudara, kalau begini gimana? Apakah kita mau bilang itu kehendak Tuhan? Kok rasanya enggak ya? Itu ulah dia, manner dia untuk makan tidak baik. Enggak baik lah, 1:30 malam. Udah hilang waktunya untuk makan. Ingat ya, kita hanya boleh makan 3 jam, kita hanya boleh tidur setelah 3 jam makan. Itu sebabnya kalau jam 11 terakhir tidur, kita harus tidur, jam 8 udah terakhir makan. Kalau kita setia ini,
saudara akan berumur panjang, tapi di tangan kiri kita kayak dan terhormat. Karena ternyata kalau tidur kita baik, ada keluar zat yang bagus sekali, namanya BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Itu adalah zat yang bisa meningkatkan multiply our brain cells. Sel otak kita. Jadi Bapak ini kita semua pada middle age ya, saya juga 64 tahun. Kita nggak mau, apalagi Alzheimer. Aduh jangan deh, aku nyetir bisa-bisa gue nggak tahu gue mesti kemana, betul? Jangan lupa, jangan kita disebelin anak, mantu, cucu karena lupa. Lalu kita nggak produktif, betul? Siapa yang berperan untuk bisa ini? Namanya satu, BDNF. Brain Derived Neurotrophic Factor. Dia akan rilis waktu kita tidur before midnight. Dia akan rilis waktu kita exercise. Dia akan rilis, saudara, waktu kita fasting. Nah, menarik. Waktu kita mengurangi makan, fasting, saudara, itu akan keluar. Jadi yang penting, saudara, kita ngomong fasting, hilangin aja yang Tuhan gak suka. Kan masih ada yang lain, ikan ya, terakhir nih, kita udah hampir 45 menit. Kata Tuhan kepada Musa, dan sejak itu hukum ini belum diperbaharui, jadi jangan bilang perjanjian lama. Sejak itu belum diperbaharui lagi, jadi ini masih berlaku. Tuhan bilang kepada Musa, dari semua yang hidup di air, di sungai, di laut, hendaklah yang sirip sisik saja kamu makan, yang tidak kejijikan bagimu. Nah, itu ada penelitian ilmiahnya juga tadi ya, secara mikrobiologi. Siapa itu kakap? Saya bacain ya sebentar. Kakap sirip sisikan ya. Kata Tuhan yang sirip sisik aja. Siapa kakap? Berapa persen? 95%. Siapa salmon? Sirip sisik ya? 91%. Siapa ikan bandeng? Walaupun lemaknya banyak tuh di sini, tapi itu lemak penyembuh. Menarik sekali, omega 3. Bandeng itu 80%. Dan seterusnya, kerapu. Semua di atas 75. Tapi siapa lele? 48%. Siapa belut? 40%. Siapa kerang, kepiting, lobster. Itu kan yang enak-enak ya, seafood. Tapi kita para dokter tahu, saudara. Dan Kompas pernah menuliskan loh, itu namanya shellfish. Fish yang punya shell. Lain ya, fish yang punya shell tahu ya, kerang, kepiting. Kalau dia punya shell, lobster, itu di bawah shellnya kulit di situ kadmium. Kadmium itu heavy metal, logam berat yang dibuang oleh pabrik aki mobil. Itu dideposit di situ. Makanya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini tahu karena dia yang bikin. Ada nanya lagi sama saya, kenapa Tuhan bikin sih dan kenapa Tuhan bikin enak? Kalau bikin enak nanti tanya Tuhan deh di surga, kenapa yang bahaya enak? Tapi kenapa Tuhan bikin? Karena Tuhan mau tahu 2000 tahun kemudian laut berapa ribu tahun kemudian laut ini akan terpolusi berat. Benar kan? Pabrik-pabrik semua buang logam beratnya, industri mobil, betul? Laut tercemar dengan kadmium, laut tercemar dengan merkuri, dengan lead. Nah, Tuhan bikin yang ikan yang tidak sirip, tidak sisik, yang punya shell untuk filter. Jadi para ahli laut, kalau ini ada yang masih muda nih, kelas 2 SMU, coba lihat bukunya. Di buku sainsnya. Di kelas 2 SMU buku sainsnya itu ada ditulis. Ketika para ahli laut lihat kerang sudah mati di pinggir laut. Para ahli laut bikin pengumuman. Laut ini nggak boleh dipakai lagi. Buktinya kerang mati. Sementara yang sirip sisik masih hidup. Pertanyaannya kenapa itu kerang mati? Yang sirip sisik enggak? Ya karena kerang yang makanin jalani tugas dari Tuhan. Untuk filter air, dia makanin kadmium, makanin merkuri, makanin lead, timah hitam, makanin plumbum, dan seterusnya. Kadarnya tinggi dalam tubuhnya, matilah dia. Makanya Pak Relal tahu kalau kerang udah mati, laut ini, air ini terpolusi.
Tapi kata Tuhan umatku binasa karena kurang pengetahuan. Umat Tuhan juga bisa binasa loh karena lack of knowledge. Atau tahu tapi bodoh teing nggak mau tahu gitu. Udah aja gue makan, dokter Elizabeth mah jauhin mukanya dari kita lah kalau kita lagi makan ini. Semua pada kita kalau makan, jangan terbayang muka banget. Kok saya yang dibawa-bawa. Mau makan tapi saudara coba cek ke Prodia. Udah bisa cek sekarang. Berapa logam berat? Indonesia jarang periksa logam berat, tapi Singapura pasti. Anak yang autis, anak yang pasti logam beratnya tinggi. Pasien kanker, pasien yang logam beratnya tinggi. Yang sering tawuran tuh gak bisa tenang, pengennya bunuh orang, pengennya marah. Itu orang-orang yang logam beratnya tinggi. Pasien rumah sakit jiwa, pasien yang logam beratnya, pasien serangan jantung, logam beratnya tinggi. Heavy metal ini bikin radikal bebas. Sehingga tubuh kita inflame. Lemak-lemak yang kita makan langsung mengeras. Dia akan nempel di dinding pembuluh darah jadi plak namanya. Karena inflamasi, karena radikal bebas, karena logam berat salah satunya selain asap rokok tadi ya. Jadi menarik sekali bicara firman ini. Jadi saudara sudahlah relakan, ayo kan ada kakap, ada kerapu, kenapa ngotot mesti makan lele. Nah, ini terakhir. Ini ada nih di sini nih lele nih. Nanti beli di Tokopedia aja nih. Temu kopi lagi. Ada di Tokopedia, nanti USB saya juga banyak sekali dan ada cara masak. Saudara, sekarang saya ngajarin masak deh. Habis saudara pada ini ya masak itu karena saya mengikuti apa yang Bapak Ilmu Kedokteran saya katakan, let your food be your medicine. Dan mengaminkan firman Tuhan bilang, biarlah daunnya menjadi buahnya jadi makanan, daunnya menjadi obat dan healing for the nation. Jadi saya harus ajarin, yang best seller adalah smoothie. Sebelum saya lupa nanti saudara ada USB smoothie, bagi yang udah susah nih sekarang detox yuk, puasa Daniel. 10 hari nggak lapar kok. Makan smoothie, saya aja bikin sehari itu 4. Saudara 4 kali, 300, sorry. Enak saudara, saudara mau campur bayam saudara, atau kale, atau caisim, gampang kan saudara bilang pahit. Kalau bitter taste, ketemuin aja sour taste. So give the good taste. Jangan ribut dulu. Bapak-bapak nih biasa sama anak-anak, pahit lah gue dikasih cabai. Iya ibu berhikmat atuh, jangan bapaknya dikasih daun silantro lagi. Daun ketumbar tahu ya, daun ketumbar itu untuk buang logam loh. Itu evidence based. Tahu ya daun ketumbar, silantro, itu betul-betul evidence based, terbukti secara ilmiah. Ada buktinya bahwa dia ngikat merkuri, dia ikat aluminium, dikeluarin. Itu silantro. Makanya kalau Anda di restoran suka makan kerapu dikasih daun ketumbar yang baunya bau kacauwa gitu suami saya. Bau kacauwa itu silantro, daun ketumbar. Itu betul. Dokter gigi yang lagi mau ekstraksi ulang tambelan gigi, hati-hati loh, tambelan gigi kita logam berat loh. Aluminium dan merkuri, makanya ayo sikat gigi kalau habis makan. Saudara, sekarang lagi berusaha dibuang karena itu bisa erosi menimbulkan logam berat tinggi di tubuh kita. Tapi waktu dia ekstraksi mau bongkar itu ganti yang lain. Saudara, dokter gigi akan suruh pasiennya makan silantro. Daun. Supaya bisa, nanti kalau aluminium merkurinya ke darah itu bisa diikat. Menarik ya? Jadi daunnya benar-benar obat. Sekarang ikan. Oke, kita makan ikan kerapu ya. Oke, silantro. Bukan lele ya. Lihat lele. Laporan konsumen, consumer reports di Amerika. Menguji ikan yang dibeli di banyak pasar di Amerika Serikat. Ikan disebut busuk jika kadar bakteri lebih besar dari 10 juta per gram daging. Jadi ada ketentuannya. Disebut busuk atau toksik kalau bakterinya berapa tadi? Lebih dari 10 juta per gram daging. Saudara tahu berapa lele? Hampir semua ikan lele mempunyai nilai yang lebih dari 27 juta per gram. Walaupun disiapkan dengan baik, maksudnya diternak. Walaupun diternak tetap karena dia punya naluri memang dari Tuhan ditetapkan Tuhan untuk bersihkan air. Betul kan? Naluri gitu sama babi Adam bilang, kan aku makan di New Zealand organik. Dia makan makanan Bapak Ibu yang dikasih tapi dia juga punya naluri ditetapkan Tuhan dia untuk makan bangkai. Anaknya belum mati tapi mau mati dia langsung caplok, itu babi.
Sampah banyak pasti di Philadelphia. Mana sih Bapak? Kalau saya pernah diundang ke Philadelphia di Amerika, di sini ada nih di buku saya tulis. Sampah-sampah itu pemerintah kotanya kewalahan bersih sampah kotor ya. Philadelphia Amerika tuh kotor. Dia piara aja babi. Berarti babi itu toksik toh. Sekali lagi ya, jangan ngomong halal haram. Saudara, ini bukan ngomong agama, kita bicara kesehatan. Kan ada yang lain ya. Kalau mau makan ya ambil sepotong, 2 potong, yang lain kepengen. Sudah habis gitu makan silantro deh. Bikin detox. Oke ya, kita karena udah waktu. Nanti kapan kita bisa seminar. Oke, kalau saudara yang merasa sudah, saya tutup aja. Kalau saudara merasa sudah, gimana dong Bu Dokter, saya ini udah banyak sekali. Saya sendiri pemakan babi berat. Karena orang tua saya dulu, jadi saya dulu besar sekali, sekeluarga kami besar. Saya sakitan, saya asma, saudara. Suami saya pemakan babi berat. Saudara, karena orang Chinese kan, orang Chinese makannya itu. Jadi saya malu kalau diteleponin jemaat, ngapain lagi migrain. Sakit terus kepalanya. Setelah saya dibukakan banyak tentang healthy living, saudara, saya belajar, saya luar biasa kaget di Alkitab itu banyak kami radikal berubah. Setelah itu tidak ada lagi migrain dan keluarganya yang belum mau ikut, keluarga suami saya tetap migrain. Tapi yang mau ikut migrainnya hilang. Jadi banyak hal-hal kita sakit adalah karena kita tidak setia, taat di area ini nih yang satu ini. Hari ini kita belajar di makanan dulu ya, nanti kita tadi sedikit tidur, nanti ada lagi yang lain di area tadi ekonomi dan seterusnya. Nah bagi saudara yang sudah mau lakukan ini nggak susah nih. 10 hari saya bikinin resep. Ini saya lagi nggak bawa. Ada nanti di Topet, USB-nya itu 5 jam lecture. 5 jam lo ngomong. Jadi saya ajarin hari pertama jusnya apa. Saudara enak, jadinya enak. Karena kita tahu rumusnya di nutrisi. Kalau bitter taste karena dari daun, leaf kan pahit. Ketemukan aja sour. Sour taste. Sour kan lemon. Nanas yang rada muda, kiwi yang rada asem. Misalnya gitu, berry, strawberry. Kan itu udah gives the good taste. Manisnya dari mana? Ini nggak lama lagi mesti mangga. Tambahin mangga. Jadi ada takarannya. Saudara 1 cup kale, misalnya 1 cup spinach, nanti grapes, anggurnya bisa, manisnya bisa dari grapes. Dibuat sedemikian rupa sehingga saudara minum smoothie itu enak banget. Nah minumlah per 3 jam, jadi Anda bangun tidur minum lemon, nih yang merasa nih badan saya nih banyak ini nih saya udah mau mulai fasting nih. Ingat ya tadi fasting itu panjangin umur. Saudara bangun tidur minum lemon, gitu kan. Nah perut kosong minum lemon, lemon itu alkali dan itu menggelontor. Nanti jam 7, 1 jam kemudian Anda blending, ini bukan juicing, blending. Lain juicing, lain blending. Nanti diajarin sama saya di tutorial ini ya, nanti di Topet. Blending itu semuanya ikut seratnya. Jadi cemplungin semua. Lebih baik ini karena fiber itu narik lemak, narik toksin tadi. Kalau Anda jus, Anda cuma dapat gula. Nanti berapa tahun kemudian saudara kencing manis. Gitu kan? Memang lebih enak ya. Kan di mall suka banyak yang jus. Lebih enak ya enggak apa-apa. Sekali-sekali no problem. Karena Anda dapat makannya kan buah ini fresh fruit. Tapi gulanya tinggi. Kalau Anda dengan fiber di blend, nanti masukin flaxseed. Terbukti flaxseed itu anti kanker payudara. Ayatnya ada, namanya biji rami kalau di Alkitab. Itu bagus. Tambahin itu fibernya. Nah ketika fiber itu tinggi, saudara, dia bikin usus kita baik. 70% imun sistem itu ada di usus. 90% serotonin, hormon peaceful itu ada di usus. Jadi kalau kita mau tentram, hidup sehat, panjang umur, kaya dan trauma tangan kiri, pastikan usus ini benar. Hippocrates bilang penyakit itu all diseases starts di sini di usus. Jadi kalau mau sembuh ususnya perbaiki, salah satunya dengan smoothie fiber ini. Nah jam 10 saudara makan lagi. Jadi sekali bikin kalau blender saudara yang ukurannya 1,8 liter atau 2 liter begitu, itu bisa jadi 4 gelas. Bu. Jadi sekali itu 300 cc Anda minum jam 7, nanti jangan cepet-cepet cari kue dulu, kue di pasar jangan. Ingat nih fasting 10 hari doang. Ikut Daniel, hitung-hitung Daniel ya. Daniel kan 10 hari makan buah sayur air putih,
Tuhan bilang, Alkitab bilang 10 kali lebih cerdas. Look healthier, better nourished. Jadi enggak dengan sendiri Daniel menjadi orang terkemuka dan dari zaman ke zaman loh Babilonia dan semuanya. Daniel eksis. Hebat loh. Karena ketaatannya di sini. Nah dia makan itu. Ntar jam 10 saudara makan itu. Enggak lapar kok. Kalau lapar kecokan ya minum aja air putih lagi. Lalu jam 1. Jam 1 Anda minum lagi itu. Lalu jam 4. Namanya lagi fasting nih 10 hari. Nanti yang banyak vaksin ketahuan nih. Hari kedua saudara sakit kepala. Pengen muntah, nggak apa-apa. Itu artinya toksinnya lagi keluar dari sarangnya. Dari persembunyiannya keluar, nanti keluar di urin. Nanti hari ketiga, 4, 5, saudara enak dan akhirnya ketagihan. Nanti Anda cek lab. Kalau bisa before, lakukan itu lab test dulu. Berapa LDL, berapa HDL, berapa kolesterol, trigliserid, dan paling penting adalah CRP. Perhatikan ya, yang tukang periksa lemak, tambahkan satu orang dokter Indonesia jarang nih, tapi saya anjurkan ke Singapura pasti. HS, CRP, H kecil, S kecil, C besar, R besar, P besar, ada di kolom jantung di laboratorium bersamaan dengan LDL group, lemak group. Itu ada HS, CRP. Nah, ini paling bahaya. Walaupun LDL Anda normal karena kita makan statin drug, simvastatin, Lipitor, Crestor, dan seterusnya. LDL-nya rendah dong, happy semua. Aman, siapa bilang? Emang dia langsung gampang turun LDL. Tapi kalau CRP kita tinggi, tanda tadi inflamasi ya, radikal bebas. Lebih dari 3, kemungkinan kita kena serangan jantung 6 kali lipat lebih besar. Please cek. Banyak pasien yang datang ke rumah sakit, LDL-nya dalam keadaan bagus, kolesterolnya bagus karena dia makan simvastatin, tapi dia CRP-nya tinggi. Karena CRP ini nggak bisa diturunkan oleh statin drug, oleh Crestor dan seterusnya. Hanya bisa dengan pola hidup. Pola makan yang kayak tadi. Jadi ada pasien saya satu, dia baru 41 tahun, CRP-nya 5,4, LDL-nya 170, kan nggak boleh lebih dari 100. Kolesterolnya 230, trigliseridnya juga di atas berapa, saya rada lupa yang ini. Lalu CRP-nya tadi 5, langsung dia 10 hari dia minum ini. Dia makan seperti Daniel. Sudah dia cek lab lagi. Ternyata turun. CRP-nya 2, doang. LDL-nya turun. Tinggal 126 dari 170. Lalu waktu itu dia terusin lagi 10 hari supaya LDL-nya normal. Dan seterusnya. Jadi saudara, hari ini kita belajar sesuatu ya. Adakah di antara kita yang sakit, yang tidak dalam keadaan rasa hidup kita nggak berbuah-buah lebat? Oh kita begini-begini aja rasanya hidup. Saudara, hari lepas hari, padahal hari lepas hari kita lagi mau menuju lubang kubur kan. Nambah 1 hari lagi berarti 1 step lagi kita mau menuju lubang kubur. Adakah kita sudah siap? Adakah kita sudah well done? Kita perlu energi. Kita perlu berbuah-buah. Artinya produktif. Yuk kita setialah dengan apa yang Tuhan sudah atur. Hari ini kita bicara Tuhan atur di area makanan. Area keuangan, setialah di area keuangan. Pasti Tuhan bikin kita berbuah. Tuhan gak pernah ingkar. Pasti. Tetap setia kembalikan perpuluhan. Tetap setia memberi. Buahkan gereja. Orang-orang miskin. Ya ampun. Firman Tuhan gak pernah lari. Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Amin. Itu udah gak bisa lari. Nah juga adalah saudara setia dalam hal ini ya. Setia dalam hubungan keluarga sudah pasti. Setia dalam area makanan yang Tuhan sudah atur. Banyak makanan yang enak saudara, banyak sekali. Tadi broth itu nanti ya kapan-kapan kalau kita seminar atau saudara di sana beli atau lihat YouTube saya banyak sekali. Saudara makan broth tadi aja pagi kami masih pergi pagi-pagi kan. Saya cuma dari broth itu udah jadi basic tuh. Broth itu ada ayatnya. Saya tinggal tambahin sup mix kan wortel, lalu seleri, kentang dan seterusnya saudara. Keras dari malam saya di slow cook gitu ya. Jangan terlalu tinggi, jangan ibu pakai presto ya. Nanti radikal bebasnya banyak. Masak nggak boleh high temperature.
Nah, saya tutup dengan ini ya. Saya takut nanti saudara habis ini beli zaitun. Karena Tuhan akan sampai di satu negeri yang penuh dengan zaitun. Saudara beli anggur, saudara beli arak. Tapi saudara presto, goreng, lalu microwave, semua high heat. Jadi percuma ingredientsnya bagus, apalagi olive, apalagi ikan, apalagi kuning telur. Yang baik-baik itu, lemak yang baik, omega 3 pada ikan, lemak pada telur, gak usah takut, telur itu lemaknya bagus. Di kuning telur itu semuanya ada, yang gak ada cuma satu vitamin C. Makanya ada ayat, adakah seorang bapak yang baik memberikan kalajengking ular ganti telur, memberikan kalajengking ganti ikan. Dari sini kita tahu telur, ikan bagus. Tapi kalau ikannya Anda goreng, habis itu kasih margarin, habis itu dibakar, jadi ayam bakar anu, jangan marah lagi. Dokter Elizabeth, saya udah makan ikan, kenapa saya kanker juga? Saya akan tanya masak ikannya bagaimana. Ikan high in omega 3, apalagi salmon. Enggak bisa high heat. Bukan soal rusak kita keluar uang beli mahal-mahal, tapi jadi jahat. Namanya AGEs, Advanced Glycation and Products. Which is, ini adalah karsinogen yang bikin cancer. Kalau Anda belanja di supermarket terkemuka range, itu ada guidance ya untuk makan masak. Gak bisa temperatur tinggi, apalagi sekali-sekali kali boleh Anda mau barbecue akhir tahun silakan. Tapi bakaran itu paling bikin cancer. Kalau Anda kepaksa makan itu jangan lupa lemonnya. Jangan lupa acar. Jadi kalau lagi makan sate, ntar Nia pulang, saudara habisin acarnya di restoran. Karena acar toh ya, ketimun, wortelnya itu neutralize the hydrocarbon. PAH, polyaromatic hydrocarbon. Jadi saya tutup dengan ini, Anda pilih yang sehat, tapi juga cara masak harus benar. Rumusnya adalah harus moist, low heat. Moist, masih basah. Either soup, paling tidak stir fry atau stew ya, yang becek-becek itu ya. Saudara, not dry, high heat. Jangan yang kering, lalu temperatur tinggi. Saudara, ngeri sekali cancer ini, Darmais penuh. Dan penuhnya bukan orang dari medium up aja, sekarang bawah. Karena makanan mereka goreng. Mereka makan tempe, tapi goreng. Mereka bilang, aku gak makan daging, gak punya uang. Mereka makan tempe, makan itu, kerupuk, goreng semua. Udah gak kepegang, kalau ke situ sudah. Cancer luar biasa sekarang. 1 dari 3 ya, di 2025 ini, mari kita aware. Sekali judge kena cancer, susah banget. Kita berjuang, saya berjuang. Kasih tadi smoothie, kasih itu. Kalau dia nggak maintain, dia balik lagi, relapse. Apa relapse? Kumat. Itu habis biaya berapa saudara? Untuk ya udah kemo, ini dan itu. Kasihan keluarga toh? Kasihan diri sendiri, kasihan keluarga. Sekali lagi Tuhan tidak menetapkan itu, kita selesai ya. Jadi nambah Bu, maaf jadi 1 jam. Jarang-jarang ya ketemu saya. Tuhan tidak menetapkan bahwa kita, Tuhan bilang, for I know the plans I have for you. Sungguh aku tahu rancanganku bagimu. The plans to prosper you, berbuah-buah. Prosper, not to harm you. Gak pernah rancangan Tuhan, rancangan kecelakaan. Saudara adalah selalu untuk kita prosper. Ada 1-2 kejadian itu di dalam kedaulatan Tuhan yang kita tidak mengerti. Nanti di surga kita tahu, tapi pada umumnya selalu rancangan Tuhan adalah to prosper us. Betul, tapi syaratnya kalau engkau baik-baik dengar ketetapan-ketetapanku dan lakukan, maka aku akan jauhkan dari tengah-tengahmu penyakit karena aku adalah Allah penyembuhmu. Amin. Biarlah umur panjang di tangan kanan Bapak Ibu, saudara sekalian, amin. Di tangan kiri apa? Kaya dan terhormat. Ya, biarlah kita mati karena sudah waktunya. Tuhan tersenyum, masih seger bugar. Jangan sebaliknya ya, belum waktunya mati, kita sudah mati di tengah jalan. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Puji Tuhan. Yang diberkati, lambaikan tangan. Stop babi ya. Stop lele. Harus ingat ya. Cuma jangan di sini saja ingatnya. Pas keluar ingat, oh iya gak boleh makan babi. Puji Tuhan, langsung saja. Bertobat ya di sini Bang. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Elizabeth Subrata. Sangat bermanfaat bagi kita semua. Jarang-jarang ya kita dengar berita seperti ini. Jadi mudah-mudahan kita hidup jadi lebih baik. Amin. Oke, kita akan masuk ke warta kegiatan AMCM. Sebelum kita masuk ke doa syafaat. Pertama untuk acara rutin dari AMCM yaitu ibadah raya yang setiap hari Minggu jam 11 siang di tempat ini Simpruk Teras. Yang kedua adalah ibadah yang dilakukan setiap hari secara live streaming langsung dari Amerika juga yang dibawakan juga oleh gembala kita Pak Rudi dan Ibu Nita Gunawan yaitu Family Devotion. Kemudian yang ketiga adalah kita melakukan kegiatan komsel yang dijalankan setiap hari Sabtu di jam 16 sampai jam 17.30 di tempat ini Simpruk Teras. Kemudian Bapak Ibu kita juga melakukan kegiatan program kegiatan misi AMCM. Yang pertama yaitu kita mendukung pembangunan tempat ibadah di Sumba Barat, yang antara lain mendukung beberapa kegiatan, yang antara lain itu pertama gerakan 2000 sepatu yang saat ini masih terus berjalan. Kemudian untuk menggalang dana untuk pembuatan sumur pompa di 3 gereja di wilayah Sumba Barat Daya dan Sumba Timur. Kita mengharapkan dukungan Bapak Ibu melalui kegiatan ini. Kalau ada yang berpartisipasi, ada ingin menyumbang maksudnya adalah kita bisa berperan untuk di rekening AMCM. Kemudian Bapak Ibu ada beberapa kegiatan yang kita juga lakukan antara lain berbagi kasih kepada orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang tidak mampu, anak-anak jalanan dengan memberikan bantuan juga kebutuhan pokok dan makanan-makanan siap saji. Kemudian yaitu pelayanan yang khusus yaitu kunjungan ke panti rehabilitasi, panti jompo, korban bencana alam dan lain-lain. Baik Bapak Ibu itu kegiatan yang kita bisa sampaikan untuk MCM. Semoga Bapak Ibu boleh ikut berpartisipasi untuk kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita persiapkan hati kita, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan dan tinggikan buat Tuhan Yesus yang sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Pada hari ini kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Nya. Biarlah firman yang kami dengar pada hari ini boleh menjadi kekuatan dan pedoman hidup kami menjalankan kehidupan sehari-hari. Buat hamba-Nya, Ibu Pendeta Elizabeth Subrata, yang telah menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati seluruh kehidupannya, baik dalam keluarga ataupun dalam pelayanannya dimanapun berada. Engkau senantiasa menyertainya ya Tuhan. Bapak kami juga berdoa bagi setiap pelayan-pelayan dalam pelayanan hari ini ya Bapak. Worship leader, pemain musik, pendukung multimedia, dan penerima tamu. Engkau berkati setiap pribadi mereka ya Tuhan. Supaya anugerah Tuhan senantiasa menyertai kehidupannya. Dan mereka selalu dimampukan dalam segala hal, terutama untuk melayani Engkau.
dan untuk selalu terus memuliakan Engkau saja ya Bapa di surga. Bapa yang penuh, Bapa dengan penuh kerendahan hati, kami berdoa untuk pelayanan dari International Miracle Center Ministry ini. Supaya semakin hari semakin bertambah jiwa-jiwa baru masuk beribadah bersama kami di tempat ini. Kami serahkan sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Biarlah International Miracle Center Ministry ini mulai berkembang sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja. Serta namamu terus dipermuliakan. Ya Bapa, tidak lupa kami juga berdoa bagi seluruh jemaat dimanapun berada. Terutama bagi kami pada hari ini mengucap syukur sudah diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bagi jemaat yang belum sempat hadir pada hari ini ya Tuhan, apapun yang menjadi alasan dan pergumulan mereka, biarlah Tuhan tolong dan mampukan mereka untuk tetap beribadah kepada-Mu. Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan jamah segala penyakit. Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna buat mereka. Dan buat saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kesusahan dalam menghadapi persoalan dan pergumulan-pergumulan dalam kehidupannya. Kiranya juga Engkau bukakan jalan bagi mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk negara dan bangsa kami yang kami cintai ini. Bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemerintahan mulai dari tingkat rendah yang ada di sekitar kami hingga pimpinan tertinggi. Juga untuk presiden dan wakilnya, pembantu-pembantu presiden sampai wakil-wakil rakyat. Kiranya Kau berikan roh hikmat dan kebijaksanaan di dalam menjalankan roda pemerintahan, agar negara dan bangsa ini hidup makmur dan sejahtera dan penuh berkat dari-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setia-Mu yang boleh kami rasakan setiap saat. Dan kami percaya Engkau sudah mengetahui dan dengar gumulan kami. Biarlah setiap doa-doa kami ini dapat terjadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dan boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus yang adalah juru selamat kami yang hidup dan kekal, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mengundang untuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan berdoa. Berkat akan disampaikan dan banyak Bapak Kepala kita, Rudi Gunawan. Dan saya akan berdoa untuk saudara dan aminkan apa yang saya katakan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaan, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah buah tanganmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaan, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah buah tanganmu, diberkati apa yang kau lakukan, diberkatilah kesehatanmu dengan berlimpah, dan juga diberkatilah rohmu hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan kembali dan sepatu sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ingat ya,
Kalau yang mau makan babi,